Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Saragih. Terima kasih sudah setia mengikuti channel YouTube saya sampai detik ini. Salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita dimanapun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh kekuatan, kami beroleh hikmat daripada Tuhan untuk semakin mengenal Engkau, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya mau bertanya kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kapankah terakhir kali kita menyerukan ucapan syukur dan menyuarakan kekaguman kita atas perbuatan tangan Tuhan dalam sebuah nyanyian, dalam sebuah pujian yang memang benar-benar sungguh kita tujukan kepada Allah, karena ternyata Tuhan bekerja, bertindak dalam setiap kehidupan yang kita lewati. Contohnya, kita menerima kelulusan di sebuah universitas, atau bahkan kita diterima masuk di tempat pekerjaan yang baru, keadaan perekonomian yang semakin membaik, hasil cek kesehatan yang semakin membaik. Tentu secara refleks, bisa saja pujian penyembahan itu keluar dari mulut bibir kita bernyanyi kepada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ini ada sebuah rasa kegirangan, sukacita, dan kekaguman karena apa yang sudah diperbuat oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan tentunya pujian ini dinyanyikan bukan hanya sekedar pujian biasa, tetapi digerakkan oleh pengalaman rohani bersama dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan teks firman Tuhan pada saat ini, Yohanes ingin menyatakan penglihatannya bahwa orang-orang yang percaya akan menyanyikan kemenangan imannya. Walaupun tantangan demi tantangan datang bertubi-tubi dalam kehidupan orang percaya, namun kita melihat orang yang percaya akan selalu memiliki keteguhan iman akan kuasa dan kebesaran Allah yang sungguh nyata. Pada abad pertama, Kaisar
Domitianus mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus menyembah dan memuja dia. Domitianus menganggap dirinya adalah dewa, dirinya adalah Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuja. Hal ini tentunya menjadi berita buruk bagi umat Kristen. Keberadaan mereka sedang tidak aman, dan tidak sedikit iman mereka yang tergoncang saat diperhadapkan dengan pilihan menyembah Kristus atau memuja kaisar. Pilihan menjadi sulit karena orang-orang yang memilih Kristus akan dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kematian di depan mata, siksaan seperti mengejar-ngejar, dan tekanan sudah mengintai. Tidaklah mudah untuk mempertahankan iman percaya kepada Allah dalam posisi yang demikian. Namun, kehadiran Yohanes di tengah-tengah orang percaya pada saat itu memiliki tujuan, memberi dorongan, memberi penghiburan dan pengharapan. Yohanes menegaskan bahwa kehadiran Yesus di bumi adalah sebuah karya kemenangan. Mari kita garis bawahi. Kehadiran Yesus di bumi adalah sebuah karya kemenangan. Yesus adalah pemenang dan kuasa iblis sudah dikalahkan. Melalui kesaksian ini, Yohanes ingin menjelaskan bahwa penganiayaan berdarah yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada masa kekaisaran Romawi bisa saja menghasilkan atau membuat orang-orang percaya pengikut Yesus menjadi mati martir. Namun kita harus memahami, mereka mati secara fisik. Namun akhir dari kehidupan orang percaya bukanlah kematian yang terjadi di bumi. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Mari kita perhatikan kata yang tertulis pada ayat 1. Suatu tanda lain di langit, 7 malaikat dengan 7 malapetaka. Hal ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalimat ini adalah gambaran mengenai totalitas Allah yang sepenuhnya. Penekanan angka 7 semakin memperjelas kebesaran dan keadilan Tuhan, di mana kemenangan Allah akan dinyatakan dan tidak satu orang pun yang akan lolos dari peristiwa malapetaka. Kemudian pada ayat kedua disebutkan lautan kaca bercampur api. Hal ini ingin menjelaskan murka Allah yang nyata. Namun ada gambaran lain yang kita lihat di sini. Ada kemenangan yang dimaksudkan oleh Yohanes pada ayat 2, di mana orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca telah mengalahkan segala godaan iblis. Mereka telah menang dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Kemudian pada ayat 3 sampai dengan ayat 5 dituliskan kata mereka menyanyikan nyanyian. Tentu ini adalah suasana yang sangat indah sekali. Saya membayangkan sebuah kumpulan yang sedang bernyanyi dengan nada dan suara yang indah. Nyanyian itu tentunya bisa menarik perhatian orang yang mendengarkannya. Nyanyian itu bisa menjadi sebuah cerita yang menyentuh sampai ke relung hati terdalam. Dan tentunya nyanyian itu bisa mengubah sebuah suasana ataupun keadaan hati. Dan apa yang disebutkan Yohanes pada ayat ini adalah nyanyian kemenangan
yang dinyanyikan Musa saat tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu memimpin umat Israel menyeberangi Laut Merah. Mereka diselamatkan dari kejaran orang-orang Mesir. Dalam nyanyian tersebut, umat Allah ingin menyaksikan kepada seluruh dunia di sepanjang abad bahwa Allah adalah Tuhan yang membebaskan dan menolong mereka. Sama halnya dengan nyanyian anak domba dalam Perjanjian Baru. Anak domba adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Dan kita ketahui bersama bahwa kehadiran Yesus Kristus telah menyelamatkan dan memberi kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Kedua nyanyian ini adalah fakta sejarah yang akan mengingatkan kita tentang karya penyelamatan Allah. Maka tidak heran kalau Yohanes mengulangi kembali kesaksian iman Musa yang mengatakan, "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, William Barclay pernah mengatakan, kemenangan sejati bukanlah hidup yang aman dan menghindari masalah dengan waspada. Kemenangan sejati adalah keberanian menghadapi keadaan yang paling buruk, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Para martir terdahulu telah membuktikan itu dalam kehidupan mereka. Saat iman mereka diperhadapkan dengan pilihan antara Kristus dan Kaisar, mereka memilih Kristus dan bukan Kaisar. Hal ini menyadarkan kita bahwa selalu ada orang yang tulus dan sungguh dalam iman. Selalu ada bangunan iman yang teguh dan tidak mudah goyah. Selalu ada iman yang siap untuk mati bagi Kristus dan bukan untuk Kaisar. Menurut Barclay, ini adalah pemenang sejati. Lalu bagaimana dengan kehidupan orang-orang percaya pada saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Kehidupan kita tentu tidak terlepas dari tantangan, hambatan dan ancaman. Dan bisa jadi orang yang mendengarkan firman pada saat ini juga sedang berada dalam pergumulan berat, sedang berada dalam masa sukar. Dalam minggu kantate ini, Tuhan ingin mengingatkan kita semua untuk datang kepadanya, membawa hati yang penuh dengan penyembahan, membawa hati yang penuh dengan pujian. Martin Luther pernah mengatakan, ada kuasa di dalam nyanyian orang percaya. Bahkan dia menegaskan, iblis pun lari mendengar nyanyian orang yang percaya. Ini adalah hal yang luar biasa di dalam iman Kristen. Jikalau iblis bisa lari menjauh ketika mendengar nyanyian orang yang percaya, saat dia menyembah Allah dengan sungguh, saat dia memuji Allah dengan hati yang penuh, bukan tidak mungkin kekhawatiran, ketakutan, bahkan keputusasaan yang pada saat ini sedang memenuhi hatimu, memenuhi kehidupanmu, bisa lari dari diri kita, bisa hilang dari diri kita. Tuhan mengambilnya dan melemparnya karena kuasa Tuhan bekerja saat kita menaikkan pujian kepadanya. Mengapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, saya menegaskan kepada kita semua, karena saat kita bernyanyi, saat kita menyembah dengan sungguh, saat hati kita sedang tertuju kepada Allah, saat itu juga kuasa Allah mengalir dalam diri kita. Saat itu juga kuasa Allah bekerja
untuk memberikan kekuatan, keteduhan, dan kesanggupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan lalu saya melihat video kesaksian seorang artis yang memutuskan untuk percaya dan mengikut Yesus. Kali pertama kerinduannya untuk percaya dan mengikut Yesus adalah melalui lagu rohani yang didengarnya di rumah temannya. Dia bersaksi, saat dia sedang mendengarkan lagu rohani, ada perasaan tenang, ada perasaan teduh yang tidak dia dapatkan dari tempat lain, dari orang lain. Kesaksian itu menyadarkan saya bahwa kuasa Tuhan tidak hanya terjadi pada orang yang sedang bernyanyi dengan sungguh. Kuasa Tuhan juga bekerja pada setiap orang yang mendengar nyanyian itu dengan sungguh. Jemaat Tuhan, ini adalah karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang agung, yang sudah dirasakan dan disaksikan oleh Musa dan bangsa Israel. Dan pada saat ini, mari arahkan hatimu kepada Allah. Saat engkau menyuarakan pujian kepada Allah, baik dalam ibadah pribadi, ibadah keluarga, atau ibadah di gereja, persembahkanlah nyanyian yang terbaik melalui hati yang sungguh. Biarlah segenap nyanyian yang kita naikkan kepada Allah menjadi ungkapan syukur dan kekaguman kita atas karya dan kuasa Allah yang sudah dan telah kita rasakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih sudah menguatkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali, supaya dalam kehidupan ini, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kami, nyanyian kami, dan kami juga semakin diingatkan ada kuasa dalam setiap penyembahan dan pujian yang sungguh kepada Allah. Izinkanlah kami ya Tuhan, untuk merasakan kuasa itu bekerja, kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang agung di dalam hati kami, hidup kami, di dalam keluarga kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Berkati setiap para pendengar pada saat ini. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang melewati masa sukar. Biarlah Tuhan, mereka melihat kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Mereka melihat tangan Tuhan yang selalu setia menopang dan menolong. Ini doa kami kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.